Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sore. Oke, guys, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan liputan ya, yaitu yang didapatkan dari narasumber kita, yaitu Pak Heri Sudinta. Beliau adalah seorang reporter ya, yang mana sekarang sudah menjadi seorang produser berita ya dari TV One, yang mana beliau akan memberikan tips dan trik mengenai memanfaatkan media sosial ya, dan juga bagaimana efek media sosial ya yang sekarang begitu sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Berbagai macam bentuknya, Facebook ya, seperti Facebook ya, terus Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Dan itu juga akan memberikan efek juga kepada kaum remaja ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang sekarang sedang mencari jati diri ya, dan dengan mudah dapat mengakses media sosial ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Pak Heru Sudinta ya akan memberikan tips dan trik bagaimana memanfaatkan media sosial ya, dan juga bagaimana efek media sosial tersebut ya. Kita simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S2-nya adalah manajemen bisnis. Kemudian beberapa kali di TV One beliau menawari tahun 2006 sebagai news reporter, di tahun 2012 sebagai koordinator liputan, di tahun 2014 beliau sebagai asisten produser, dan di tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai produser news di TV One. Adapun untuk diferent dosennya tidak kalah ya, di dosen juga beliau sangat hits ya. Di tahun 2008 beliau sudah mengajar menjadi dosen tidak tetap di UNJ Fakultas Olahraga, dan di tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah menjadi dosen tetap di Institut Tiangi Fakultas Manajemen Komunikasi, khususnya untuk di konsentrasi. Ia memulai karir jurnalistiknya sebagai seorang reporter olahraga tahun 2006. Sebagai peristiwa di pelosok Indonesia tak pernah luput dari liputannya. Bahkan pria cancer ini paling diandalkan dalam siaran langsung dari lokasi kejadian. Urusan liputan diplomasi mancanegara pun sering ditelannya. Dia juga merupakan wartawan pertama Indonesia yang meliput tsunami Jepang. Peliputan mancanegara pun kerap ia pijaki. Bangkok, Thailand, Jenewa, Swiss, Tokyo, Jepang, Hawaii, Amerika Serikat, Dubai, Uni Emirat Arab, Washington DC, Amerika Serikat, Jeddah, Saudi Arabia. Berkat pengalamannya, kini Heru diapung sebagai produser di berbagai program acara berita. Ia pun turut mengabdikan ilmunya sebagai dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terima kasih. Saya saat ini sungguh bangga sekali di hadapan Maha Guru. Kenapa saya bilang Maha Guru? Karena sejak saya SMP, SMA dulu ya, saya paling akrab dengan guru BK. Biasanya kalau paling akrab sama guru BK kenapa? Ya, saya paling akrab sama guru BK, sering berdiskusi dengan guru BK. Ya, karena saya dianggap orang yang aktif. Ya, saya males belajar di kelas. Tapi alhamdulillah SMP, SMA saya akselerasi. Jadi saya suka gangguin teman-teman tuh
sering ngatain, payah lu, itu aja nggak bisa lu, payah. Nah, akhirnya saya sering bergaul dengan guru BK. Nah, jadi yang satu, kamu nggak boleh begitu, ya kan gitu ya. Tapi memang guru BK itu sangat favorit sekolah-sekolah, ya, udah sekali. Karena memang guru BK ini familiar, paling familiar, berbeda dengan guru-guru eksakta, fisika, wah, matematika, wah. Tapi guru BK, ya, ini filosofinya dalam sekali, benar. Saya pernah tanya, Bu, ada narasumber pejabat di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya dulu ya, datang ke TV One. Saya tanya, Pak, boleh saya tanya Pak? Boleh. Boleh Mas. Tapi pertanyaan saya kritik ya. Nggak apa-apa. Wah, saya belajar SMP, SMA. Semua mata pelajaran saya harus bagus. Oh iya, emang harus begitu Mas. Oh iya. Ya, semua harus bagus. Tapi gurunya beda Pak. Sekarang saya balik. Satu guru bisa menguasai masa pelajaran semua, bisa nggak Pak? Wah, oh iya benar juga ya Mas. Iya. Satu siswa dia harus menguasai misalnya fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Pusing itu siswa. Tapi gurunya satu-satu, benar ya Pak? Gurunya satu, guru matematika satu, guru fisika satu, akuntansi satu. Tapi siswanya semua harus kuasai. Nah ini yang menjadi polemik yang terkadang guru-guru tidak memahami. Insya Allah saya rasa guru BK menguasai pemahaman penderitaan dari siswa-siswa, ya. Karena itu penderitaan Bu. Teman saya tuh sering curhat, wah kok nggak bisa ya bahasa Inggris lah. Payah bahasa Inggris nggak bisa. Terus terang Bu, saya dulu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena saya belajar bahasa Inggris akhirnya saya lancar. Kelas 1 SMP, ya dulu waktu zaman saya tuh masih catur ulang ya. Catur ulang 1 dan 2 nilai saya merah di rapor bahasa Inggris. Catur ulang ketiga nilai saya 9. Artinya setiap orang yang belajar itu pasti bisa. Cuma masalahnya orang mau belajar ini motivasinya rendah. Nah ini guru BK ini perannya nih, memotivasi. Karena hidup itu tanpa motivasi nihil. Beneran? Ya. Nah kalau tadi kan indah-indah tuh video. Saya sering keluar negeri. Ya kan, bahkan kalau boleh jujur di Indonesia cuma Padang sama Aceh yang belum saya datangi. Ya. Tugas Bu, tugas liputan. Ya, bencana, suka dan duka. Tetapi di antara keindahan-keindahan itu pasti ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi, nol. Ya. Nah ini ada 2 pilihan Bu. Ya, saya preview dulu awal. Ini ada 2 A dan B. Kira-kira lebih enak dipandang A atau B? A. Sekarang di balik masker saya mau lihat nih pandangannya bagaimana A. Nah, kan enak tuh kelihatan tuh. Waduh, Bapak sejuk banget Pak. Ya, saya punya guru BK tuh jarang banget Bapak. Saya cari, waduh guru BK ibu-ibu terus nih, Bapak mana sih gitu kan? Karena apa? Karena kan enak tuh kalau guru BK. Kan kita sholat, nah, imamnya guru BK, ya kan? Kalau ibu nggak bisa. Inilah kunci di awal. Kita harus milih A daripada B. Bukan masalah Bu. Jadi kita kalau pagi, ya di rumah nih Bu, suami, anak, kita senyum Bu. Senyum kan enak kan ya, senyum kan? Senyum. Masuk sekolah senyum. Kenapa? Karena ini adalah motivasi diri dulu. Nah, dari sini lihat ini A. Pekerjaan lancar, insya Allah. Jodoh, insya Allah. Benar gak? Ibu dulu kalau ketemu calon suami, bapak ketemu calon istri, kalau calonnya cemberut enak gak? Ya, harus senyum. Ya, senyum jodoh lancar. Ayu banget nih senyum terus nih. Bapak itu ganteng banget, padahal udah ganteng, tapi karena senyum tambah ganteng. Nah ini
di TV One wajib Bu, wajib senyum. Jadi masuk kantor senyum, cium kan, nggak senyum kita. Bener, kenapa kamu menderita? Enggak bang, padahal tuh habis liputan bencana, ya udah make up, liputannya demo panas-panasan, wah di luar gelisah. Sampai kantor maunya cemberut, tapi masuk kantor terpaksa senyum. Habis demo, iya. Saya kalau reporter datang, kamu udah liputan di mana? Banjir bang. Oh banjir. Seneng kan? Seneng bang. Senyum. Betul. Ya kan? Jadi Ibu tahu ya kalau TV One itu TV berita. Jadi apapun liputannya biasanya bad news is good news. Buat kami bad news is good news. Banjir. Berapa tingginya? 1 meter. 5 meter bang. Ah itu bagus. Bagus. Live di sana. Ya kan namanya jurnalis bad news is good news Bu. Ya kan? Nah, atau banjir laporan, Pak, ini banjir nih Pak, di mana? Di lokasi A, berapa tinggiannya? 10 meter. Itu paling tinggi ya. Kamu lokasi di mana? Saya di depan. Oke, kamu ambil visual dulu 10 meter, baru kamu lihat live di lokasi titik yang paling datar. Saya safety Bu, saya tidak mau orang live report berendam gitu gunanya apa? Ya kan? Misalnya live report sambil berendam, pemirsa saat ini banjir. Ya, ini orang tahu banjir, ya kan? Nah, terus tambah lagi misalnya ada reporter, dia bilang begini, pemirsa, saya sedang lokasi banjir, ketinggian banjir saat ini setinggang orang dewasa. Wah, saya marah tuh. Saya orangnya suka marah Bu di kantor, tegas. Saya telepon, besok kamu kalau bilang lagi laporan setinggang orang dewasa, kamu saya nggak kasih lagi, ya Pak ya? Kenapa? Nah, ucap baba emang anak-anak Bu. Benar nggak? Jadi jangan ambigu, harus hitungan yang bisa parameternya orang paham. Ya, pemirsa sudah setinggang orang dewasa. Ah, saya marah. Ucok baba bukan anak-anak, tapi orang dewasa. Bagi ucok baba seleher Bu, bukan sepinggang lagi. Nah ini yang bahaya. Ya, ini selalu menjadi motivasi kami, baik di lapangan maupun di dalam kantor. Selalu senyum. Enak Bu kalau senyum. Ketemu teman senyum. Dari mana? Liputan hotel dong, makan-makan. Boleh mana? Demo. Senyum. Oh iya, sebentar domelin dulu sama koordinator gue gitu. Senyum. Karena senyum itu membangkitkan motivasi diri. Saya yakin Bapak Ibu guru BK ini pasti sering senyum meskipun anak-anaknya itu nakal. Biasanya sering ketemu anak baik sama anak yang enggak. Kalau di BK Pak? Hah? Kesayangan, nah itu bahasa diplomasi itu, anak kesayangan. Nah, insya Allah Bu, ini saya kasih tips-tipsnya di sini. Bagaimana kita bisa merubah anak-anak kesayangan kita menjadi produktif. Termasuk Bapak Ibu guru itu bisa produktif. Tadi kecil banget Bu, 5K, 5.000 subscriber. Kecil Bu. Kecil. Ya. Ibu bisa lebih dari 5K, 5.000 subscriber. Bahkan anak-anak kesayangan itu bisa berubah jadi produktif. Yang penting kitanya juga ikut produktif. Ya, saya tadi nggak kaget juga ngeliat, wah ternyata materi saya di print. Ya kan, padahal itu materi coret-coretan gitu kan. Saya banyak ngomong tapi sedikit coret-coret aja gitu kan. Nah, jadi ibu paham ya makna dari senyum. Bu, suami gaji telat senyum aja Bu. Senyum. Nah, diomelin kepala sekolah senyum, masya Allah, ya kan? Jadi seolah-olah kita itu tidak punya penderitaan, tidak punya keluhan. Prakteknya sulit, tapi senyum itu adalah ibadah yang termudah. Benar ya Pak ya? Mudah kan ibadahnya? Senyum. Bayangkan kalau kita tidak senyum, jodoh bisa lari, pekerjaan bisa berantakan. Karena
filosofi yang orang tidak senyum, cemberut, dia akan meruntuhkan. Ya, tidak ada yang bisa ditampung. Berbeda dengan yang sebelumnya, semua bisa ditampung. Nah, milih bisa nampung yang baik-baik atau sekali jalan. Nah, saya nggak paling kalau di kantor kami Bu, di TV One dan Istiami, itu saya nggak boleh punya prinsip mengalir apa adanya. Yang namanya mengalir dari atas ke bawah. Jadi sudah di bawah itu nggak bisa ke atas orang mengalir, ya. Makanya hidup itu jangan berprinsip kita udah mengalir apa adanya, berarti nggak punya pegangan hidup, nggak punya target hidup. Kalau sekarang saya reporter, saya punya target 2020 saya harus produser. Alhamdulillah 2018 saya sudah produser. Saya harus punya target. Kalau hidup nggak punya target, kita akan mengalir dan kita akan sulit mencapai titik di mana itu menjadi keinginan orang banyak. Ini yang harus kita motivasi ke adik-adik kita. Nggak cuma sekolah asal lulus, ya, SMP, SMA, apalagi madrasah aliyah, masya Allah tadi Hafiz 30 juz 100% ya. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah gratis, tiketnya Al-Quran. Subhanallah, itu dulu kalau saya masih SMP udah tahu nih ada Istiami, mungkin saya hanya belajar Hafiznya aja Bu, supaya gratis. Masya Allah, itu selain kita ibadah ada berkahnya ternyata. Ya, tapi alhamdulillah saya kuliah juga beasiswa. Ya, sehingga jadi kalau di TV One Bu, itu fresh graduate yang diterima, bukan yang sudah pengalaman. Fresh graduate Pak, minimal S1, fresh graduate. Jurusannya apa? Semua jurusan, kedokteran, akuntansi, pajak, komunikasi, semua jurusan. Fresh graduate. Nggak mau nyari yang udah punya pengalaman, yang keren, ya, yang udah bisa ini, bisa itu, enggak. Tapi fresh graduate. Dan sekarang sejak tahun 2015 mayoritas didominasi kampus swasta. Saya juga nggak ngerti, saya termasuk seleksi di tingkat middle. Kenapa? Ternyata, mohon maaf, mereka siap dalam praktek. Kebanyakan kampus-kampus ternama dia hanya kental teoritis, di praktek dia minim. Inilah kelemahan-kelemahannya ya. Mudah-mudahan insya Allah di Istiami banyak praktek, termasuk saya selalu memberikan praktek-praktek kepada mahasiswa. Ibu bisa searching nama saya Heru Sudinta, itu ada mahasiswa Institut Istiami, ya, dia reportase, termasuk bikin film pendek, bikin film Bu. Udah oke. Dari situ saya cari job dari relasi saya kenalkan ini dapat job. Bikin preview, bikin tutorial, dibayar itu bareng mahasiswa. Karena apa? Skill dia sudah mumpuni dalam bidang sinematografi. Skill dia sudah mampu dalam bidang dubber suara. Ini dubber, isi suara, itu ada tekniknya. Jadi kalau tadi saya bermasturbasi tuh, saya nulis naskah, saya dubbing, saya ngedit, itu semua saya aja edit. Bapak Ibu semua bisa melakukan itu, bisa dubbing. Dubbing itu isi suara Pak. Bapak mungkin sering dengar di TV One, ya, ada suara, mungkin setelah kenal sama saya, oh ini kayaknya suara Pak Heru nih, ya. Saya setiap hari dubbing Pak, mungkin satu hari bisa hampir 30-50 berita saya dubbing. Nah ini yang saya mau kenalkan, bahwa proses komunikasi pada umumnya adalah seorang komunikator, dia hanya memberikan pesan kepada komunikan. Dia mengharapkan feedback. Ini komunikasi. Misalnya saya komunikasi dengan Pak Haji. Pak Haji dengan Pak Haji siapa Pak? Pak Soleh. Pak Soleh udah makan? Alhamdulillah sudah. Nah, itu adalah komunikasi. Feedback. Jadi Pak Soleh menjawab sudah, itu adalah feedback yang dinamakan feedback. Tapi ini adalah komunikasi antar personal. Yang kita pelajari hari ini, yang kita bedah adalah komunikasi massa.
Komunikasi massa itu tidak ada feedback. Siaran TV, koran, cyber, itu tidak ada feedback. Kenapa? Karena sifatnya satu arah. Jadi kalau Bapak Ibu nonton TV, nonton berita, siaran, itu nggak bisa ngasih respon ke orang yang menyiarkan, nggak bisa. Itu namanya komunikasi satu arah. Nah, ini bahaya Bu bagi remaja kalau dia tidak bisa mencerna komunikasi massa dengan baik dan benar. Ya, ada contohnya. STM demo di DPR. Hari pertama diberitakan STM demo, hari kedua lebih banyak Bu. Ternyata berita-berita media massa itu ditonton dan di-share. Mereka saling berdatangan. Tujuannya apa? Cuma eksistensi mereka. Mereka tidak mengerti pokok pembahasan atau pokok inti dari unjuk rasa, nggak ngerti. Ini bahaya. Jadi saya datang ke Polda, saya melihat anak-anak STM. Ketika sudah di kantor polisi, mereka hanya bisa menangis. Padahal di jalanan gagah Pak. Masya Allah, saya bilang, wah, kibaru bendera. Di dalam nangis, sedih. Mungkin Bapak Ibu kalau ngelihat langsung di kantor polisi, sedih. Ya, melihat anak STM nangis. Baru melihat ibunya aja, wah, mama, ada tuh di situ Bu. Ternyata jiwa anak-anaknya itu masih ada, karena mereka memang belum matang Bu ya, Pak ya. Apalagi Bapak Ibu guru TK pasti sangat paham. Ketika mereka berkerumun, ketika mereka bersama, itu akan menjadi roh kedua mereka, ya, untuk berbuat sesuatu yang di luar logika. Nah, kita harus berbangga, kita harus manfaatkan itu. Bagaimana menyibukkan mereka, memberikan beban mereka agar mau berpikir sebelum bertindak. Ini persoalan remaja ini, dia bertindak dulu, baru akhirnya berpikir. Ya, betul kan Pak ya? Sekarang kita ubah bagaimana dia berpikir dulu, baru bertindak. Dengan cara apa? Dengan cara kreatif. Nah, media massa pesan baru ke khalayak. Khalayaknya ini tidak bisa dikontrol. Kalau misalnya film dewasa tayang di TV, yang nonton anak-anak remaja, nggak bisa dikontrol. Meskipun televisi sudah memberlakukan jadwal siaran dan sudah memberlakukan klasifikasi program. Kalau klasifikasi ini seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau melihat TV ada tulisan di pojok kanan, pojok kiri, atas bawah itu ada tulisan namanya PATSU. P itu prasekolah, A anak, R remaja, D dewasa, S U semua umur. Pernah lihat ya? Pernah lihat Bu? Nah, inilah kalau aja 13 sampai 17 tahun, tapi sayangnya televisi tidak bisa ngontrol siapa khalayaknya. Dia hanya bisa menyiarkan. Dan ibu bapak guru BK juga tidak bisa kontrol kalau dia nontonnya di rumah. Ya, ini meskipun klasifikasi ini sudah dicantumkan. Apalagi sekarang remaja-remaja televisinya sudah ada di kamar. Jadi udah private tuh dia. Tapi kita bisa buat segala sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana membuat sesuatu yang viral? Media massa sekarang kata orang kalah dengan media sosial. Benar Bu? Orang mempunyai durasi sedikit sekali menonton televisi dibandingkan menonton media sosial. Benar Bu? Betul ya? Apalagi TV One itu segmennya AB. AB berarti ada tingkat pendidikan, ada tingkat pekerjaan tertentu. Itu nggak masuk golongan remaja sebetulnya. Tapi kita bisa memindahkan dari media massa ke media sosial, atau kita ubah dari media sosial ke media massa dengan cara apa? Dengan memviralkan diri.
termasuk memviralkan bapak ibu guru, memviralkan sekolah, itu bisa. 5.000 tadi subscriber dapat beasiswa, kecil Bu, kecil ya. Jadi kalau ibu tahu bapak kemarin ada yang viral ulang tahun ngasih anak mobil mewah, tahu Pak? Ya, Pak Lurah, Pak Sekdes, Sekdes. Kades. Di sini Pak Lurah, Pak. Oh iya, orang Jakarta. Wow, Pak saya orang Jakarta. Pak Kades ngasih anak mobil mewah. Ada Rubicon, Alphard dan sebagainya. Itu kira-kira benar nggak Bu? Benar nggak? Hah? Alhamdulillah itu teman saya setting Bu. Terima kasih ya. Saya bantuin aja tuh publikasi. Supaya kenapa? Ternyata dia marketing. Kenapa? Dia mau jualan madu, perusahaannya dia usahanya madu, tapi dia pengen, dia ingin madunya ini famous terlebih dahulu, baru bisa jualan. Ya, gimana triknya? Jadi kalau kita tonton ya, Pengusaha. ini ngasih hadiah, kuncinya besar. Ya. Padahal anaknya SMP, SMA, kira-kira bisa nyetir nggak tuh? SD kalau nggak salah. Nggak bisa. Padahal secara logika tuh kita bisa cerna. Tetapi karena tayangan, media massa, media sosial, semua tidak bisa dicerna dan hanya bisa diterima logika. Wow. Gimana tuh kalau saya jadi anaknya tuh? Jadi kalau bapak ibu jadi Pak Sekdes tadi, Pak Kades tadi, kira-kira mau nggak ngasih anak yang mobil mewah? Enggak lah. Hah? Enggak. Enggak? Mau nggak? Mau, karena ibu akan dapat feedback yang luar biasa. Mau. Gitu. Pak, bapak ibu sekolahnya viral, kira-kira gimana? Viralnya dalam bentuk kutip baik loh. Mau nggak? Mau itu. Mau nggak? Mau. Saya pun gitu Bu. Wah kalau saya kaya nih, saya bilang sama istri saya, wah kalau saya mah helikopter saya kasih. Khususnya, helikopter. Biasa tuh kan. Kenapa? Karena sekiranya saya helikopter, itu pasti lebih viral dari dia. Bener kan? Betul. Kalau saya rektor Setiami, pasti banyak mahasiswa daftar di Setiami. Betul kan? Insya Allah, betul kan? Kemarin saya lagi setting Bu, supaya ada dosen ngajar pakai Lamborghini. Viral nggak? Harusnya viral. Harusnya viral. Tapi tanda kutip baik. Setelah itu kenapa? Karena media massa akan memburu orang tersebut setelah viral di media sosial. Pak Haji sekolah ngajar nih Pak, bawa Harley. Wih, guru BK bawa Harley. Viral Pak. Nah, Pak, saya bisa viralin Bapak. Betul kan? Orang akan lebih percaya dengan Bapak ketika Bapak menasihati. Saya aja bawa Harley gak kebut-kebutan. Bisa kan? Kamu baru bawa Mio udah ngebut. Jadi bisa Bu, segala sesuatu yang viral bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Nah ini kita create supaya siswa-siswi kita kesayangan ini dia bisa mengkreatifkan diri untuk menjual dirinya dalam kutip dan menjual institusinya untuk mendapatkan keuntungan. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Harus. Ada pengusaha pulang kampung naik Lamborghini. Naik Lamborghini. Kira-kira beneran atau settingan? Settingan. Hah? Beneran atau settingan? Wah, udah tahu tadi. Hadiah sekarang bisa jawab settingan. Tadi bilang beneran, ya kan? Settingan Bu. Jadi ada pengusaha dia pulang kampung naik Lamborghini. Kenapa? Karena dia mau menjual dirinya kepada klien bahwa dia punya Lamborghini. Hotman Paris Bu, kalau datang ke klien naik Avanza, harganya Avanza Bu. Benar nggak?
Jadi kalau dia datang bawa Lamborghini, maka harganya adalah Lamborghini. Ini kita ubah dari media sosial ke komunikasi massa, ke media massa, atau dari media massa ke media sosial. Karena kenapa? Anak-anak kita, remaja kita itu akrab di media sosial. Maka kita harus membawa media massa itu ke media sosial. Gak usah takut, Bu. Nah, ini efek negatif dari media massa. STM bergerak, pelajar yang demo, serang polisi Palmerah, ya, tambah lagi bala bantuan pelajar STM. Untuk alhamdulillah nggak ada ya aliyah ya, Bu ya, madrasah aliyah nggak ada ya, nggak ada. Alhamdulillah, ya kan. Nah, masa datang demo pakai gamis ya, Bu, nggak mungkin ya, pakai jilbab, isunya nggak mungkin. Alhamdulillah. Nah, ini efek negatif, Bu. Ini kita akui efek negatif. Bahkan ketika STM ini datang berunjuk rasa, ini terkadang menjadi good news buat kita. Wah, kurang banyak, gak usah live lah. Besoknya nggak tahu lebih banyak, baru kita live. Efek negatif, betul. Tapi bagaimana jika yang datang ini banyak sebanyak ini, dia adalah konten kreator? Masya Allah. Sekarang lagi viral NFT ya, Bu ya. Iya. Tahu ya, dapat duit banyak ya. Nah, jadi memang ada banyak portal-portal ya. Itu ibu bapak guru bisa menjual picture, bisa menjual gambar secara pasif. Jadi saya sering tuh gambar banjir, saya ambil foto, saya video, saya kirim, saya upload. Jadi kalau di luar sana, Bu, di Eropa, di Amerika, itu ngambil gambar nggak mau dari Google. Karena untuk keperluan komersial lebih terhormat dia beli royalti. Beli royalti. Jadi dia mau ngambil, dia iklannya apa nih misalnya? Sabun. Dia ngambil tuh gambar orang-orang yang bermasalah dengan kulit dari royalti. Ada apa, Pak? Ada. Ya. Dia beli. Nah, ternyata itu dapat pendapatan pasif. Jadi kalau saya nih jalan-jalan, Bu, jalan-jalan ke kampus C, saya foto. Ya, di sini ada lalu lintas lagi padat, saya foto. Nanti saya upload. Karena saya sudah terdaftar sebagai kontributor selain NFT ya, Bu. Nah, nanti tanpa sepengetahuan Bapak Ibu, itu jadi pendapatan pasif income. Tahu sebulan masuk di rekening ada $500, ada $1.000. Dolar, Bu. Dolar. Bapak nih, kalau saya yakin Bapak Ibu kalau udah tahu nih caranya, bisa tarik straight. Punya foto 1.000, laku 10 sehari, ya. Satu foto itu biasanya $5. 10, $50. Kalau $1 sekarang berapa, Bu? 15.000. 15.000 kali 10, 150. Kalau $50 sekali sebulan, wah, Bapak ini mungkin nih, Pak Haji nih sambil ngajak foto dulu. Jadi Bapak Ibu sering lihat orang upload foto di Instagram, makan foto, itu sia-sia, Bu. Kalau saya nggak pernah upload, saya nggak punya media sosial, boleh cek. Saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, tapi akun saya punya. Jadi kalau makan saya foto, upload. Uploadnya di portal jualan, Bu. Jadi nanti orang di Amerika, di Eropa, dia download, beli royalti saya. Lumayan, $5. Nanti saya buka rekening sebulan, alhamdulillah. Nah, ini bisa buat ibu bapak, ya, bisa menjadi ilmu. Bahkan satu sekolah itu bisa mengupload. Karena ini banyak orang yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Media massa juga punya keterbatasan untuk mempublikasikan acara-acara tertentu. Tapi Bapak Guru BK, oh kamu nih kreatif loh sebenarnya, suka coret-coret, ya kan? Meja dicoret, bangku dicoret. Sebenarnya kamu kreatif loh. Coba deh kamu coret nih di papan tulis, terus kamu foto, terus kamu upload. Ini uploadnya di sini loh.
kamu dapat duit. Kan seringnya anak-anak kesayangan gue, hobinya nyoret gue ya. Toilet dicoret, saya belum pernah tuh ke sekolah-sekolah tuh ngelihat toiletnya bersih gitu. Pasti ada coretan. Alhamdulillah tuh kreatif ya anak-anak kita. Nah, ini konten edukasi. SMK terbaik di 3 provinsi. Ini kan versinya dia yang buat. Bisa nggak Bapak Ibu guru buat madrasah aliyah terbaik di Jakarta Timur? Bisa nggak? Bisa. Urutan pertama ya madrasah saya dong. Ya kan? Betul ya, Pak Baby ya? Ya. Bisa, bisa. Yang buat siapa? Libatkan anak-anak kesayangan kita. Libat. Ya. Yang subscribe, yang nonton siapa? Ya kita punya siswa. Satu kelas ada 30, kali 10 kelas 300. Dia subscribe. Kecil makanya 1000 subscriber Pak. Pokoknya Bapak Ibu harus bisa mengadaptasi media massa ke media sosial. Media sosial ke media massa, itu gampang. Yang penting kita bisa terbuka mata kita. Pesan kepada seorang guru. Nah, ini siswa nih yang buat. Ya, kamu kenapa sih sama guru itu bermasalah? Oh iya Pak, karena begini. Nah, coba kamu buat videonya ya, kreatif. Kirim pesan kepada guru secara nasional. Apa yang mau dipenuhi untuk siswa? Ini buat ibu, siswanya buat. Jadi dia tidak hanya kreatif, tapi dia sudah bisa menghasilkan. Bapak Ibu guru BK itu bisa mengadopsi ini. Mereka yang menjadi anak kesayangan itu diubah menjadi kreatif. Ya kan, ini salah satu contoh ya, contoh-contoh aja ya. Pilih SMA atau SMK. Nah, sekarang pilih SMK, SMA atau MA. Bisa dong? Yang buat siapa? Yang buat bisa Bapak Ibu guru, bisa yang buat murid-murid kesayangan kita. Kenapa harus pilih MA? Kenapa? Apa karena harus rajin ngaji? Ya kan? Cara memakai pasang dasi itu sederhana loh, tapi menghasilkan subscribernya Ibu boleh cek di YouTube lebih dari 1000. Ya. Ide kreatif belajar tips buat kamu yang pilih jurusan SMA atau di MA, cara menghafal pelajaran yang lebih mudah, cara mengatasi kebosanan, belajar online itu Bapak Ibu guru bisa buat. Tapi libatkan siswa-siswi kesayangan kita. Nah, bagaimana cara mengakuisisi dari media sosial ke media massa? Nah, ini nanti Bapak Ibu guru bisa hubungin saya. Saya siap. Dan saya pemburu berita edukatif. Misalnya ada siswa MA, ya, hafal 30 juz, viralkan. Nanti saya bantu viralkan, saya liput di TV One. Pas nih, wah bulan Ramadan, Pak Baby nonton, Pak Heru, ini ada siswa saya 30 juz hafal nih, atau 33 juz. Oke Pak Baby. Hah? Oh nggak ada. Oke Pak Baby, saya kirim tim liputan. Nggak ada bayar Bu. Saya jamin nggak ada bayar-bayar. Kalau ada yang minta duit, kasih tahu saya Bu. Besoknya pasti dia hilang. Nggak ada yang bayar Bu. Jadi televisi nasional itu nggak ada yang bayar-bayar. Karena mereka dari sisi pendapatan sudah dicukupi. Ya, kesehatan sudah dijamin. Jadi kalau ada yang bayar-bayar itu biasanya yang minta-minta uang itu wartawan bodrek, gadungan. Nggak ada. Saya jamin, lapor ke saya kalau ada TV One minta uang, kasih ke saya. Saya viralkan buat ini. Siap. Temanya bulan Ramadan. Wah, ada siswa hafal nih, atau punya suara indah dalam mengaji. Viralkan. Setelah viral, saya kirim tim liputan. Tema Ramadan, upload tayangan tersebut. Nah, ini kan bisa.
Kalau ini SMK yang kebanyakan kan, karena berkaitan dengan kegiatannya. Ada siswa SMK ciptakan tangan robot. Tangan robot tuh. Kira-kira MA ada nggak di bayangan ini yang bisa diviralkan? Pasti ada kan? Contoh sederhana, siswa-siswi kesayangan kita hobinya masak. Buat masakan tutorial cara membuat menu masakan tertentu sama bapak ibu gurunya. Syuting ya. Nah, setelah syuting viralkan, atau pada saat bulan Ramadan saya liput menu buka puasa ala siswa MA. Nah, asik kan? Ditonton Bu. Yang masak anak muda ABG, siswa MA, yang dampingi bapak. Wah, ini saya cobain ya. Enak nggak Pak? Enak. Bapak harus punya tagline Pak. Kalau Pak Bondan Maknyus, nah, itu harus punya tagline. Jadi itu bisa viral dan siapa tahu Bapak bisa jadi host kita di TV One. Nah, ya kan? Pak Guru jadi host di TV One. It's okay, nggak masalah. Jadi kalau saya dalam rapat redaksi itu biasanya saya diminta, mana produser semua, produser ngumpul, ada ide baru program acara, ini udah awal tahun. Oh ada nih saya, apa program acara, misalnya demo masak siswa-siswi SMA, target audiens, semua saya harus rinci, berapa budget semua dan costnya siapa. Jadi semua itu penuh inspirasi. Ibu bapak bisa lihat di sini. Nah itu ada program acara tuh khusus di TV One, itu anak-anak SMK tuh. Nanti next mudah-mudahan ada siswa SMA, Madrasah Aliyah. Ini Bu, Pak, kalau bapak ibu bisa masuk ke logo TV One, ya, itu saya yakin tuh kepala sekolah itu. Ya, kepala sekolah saya yakin gitu, beneran. Jadi kepala sekolah, kapan lagi Pak masuk TV One? Tenang aja Bu, Pak, kontak saya. Jadi kita bisa meng-create dahsyatnya media massa, menggandeng media sosial, dan kita sukses mendapatkan publikasi dan pendapatan finansial. Karena apa? Karena kita kreatif. Kalau kita tidak kreatif, bagaimana siswa-siswi kita kreatif? Itu ya. Nah itu ada siswa SMK pakai helm, dia bikin helmnya helm Android, dia buat ya. Pak Bu, kira-kira kita bisa nggak niru terus kita bisa viral? Bisa. Semua yang ada di dunia ini adalah tiruan. Ini lampu sebelumnya udah ada kan, cuma dimodif sekarang jadi LED. Dulu bohlam. Jadi semua tiruan. Nah, ini dia konsep viral. Terkenal, gratis, jualan dan dapat rupiah. Gratis nggak? Gratis. Karena konsepnya publikasi. Seluruh media massa akan mengejar Anda, bukan hanya TV One. Tapi ketika sudah viral di TV One, saya yakin banyak media massa akan datang ke sekolah Bapak Ibu Guru. Pasti. Confirm. Bener gak ada siswa-siswi MA madrasah yang kemarin tayang di TV One? Karena semua koordinator liputan media itu berkiblat ke TV One atau ke... Saya jamin. Jadi TV One sejak berdiri 2008 sampai sekarang masih menjadi TV berita yang total share-nya paling tinggi sampai sekarang, nomor 1. Tapi bukan bandingkan dengan TV komersial ya, beda. Jadi kalau TV berita itu TV One, Metro, iNews, Kompas, itu kita paling tinggi sampai sekarang, masih jadi referensi. Nah, Bapak Ibu harus sadari bahwa menjual konten itu, menjadikan media massa dan media sosial itu bukan lagi transaksinya, bukan uang. Transaksinya adalah traffic. Traffic apa?
itu? Nah, itu yang tadi dijual tuh sama siapa? Subscriber, viewer, itu traffic. Ya, saya jual foto, upload. Ya. Di situ orang beli, itu dilihat dulu trafficnya. Kira-kira, apalagi yang lagi viral sekarang NFT ya. NFT mungkin Bapak Ibu baru tahu ya. Kalau jualan foto begini aja, foto muka ternyata laku dijual. Ya, baru tahu ya? Baru tahu. Saya tuh tahu itu tahun 2019. Plafon jual video dan foto. Tapi nggak usah khawatir yang berkaitan dengan pornografi itu nggak bisa diupload, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu guru memfoto siswa-siswi lagi baca Al-Quran, upload, itu jadi duit. Nanti orang yang ada di Aljazair, yang di Maroko, dia akan membeli foto itu. Yang di Amerika, di Eropa dia beli, dia nggak mau ngambil di Google, meskipun di Google tinggal searching, download jadi. Kalau di sana merasa terhormat ketika dia beli royalti, beli, mereka nggak mau. Tahu-tahu di rekening masuk hasil pembelian. Ya, karena peluang Bapak Ibu guru ini sangat luas untuk menjadikan peluang-peluang menjadi pundi-pundi dan menjadikan siswa-siswi ini kreatif dan menghasilkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan saya yakin ketika mereka sudah memiliki penghasilan dengan hasil kreatif, mereka akan meninggalkan sisi-sisi negatif. Saya yakin. Dia tinggalkan yang negatif. Wah, mau misalnya tawuran, enggak. Gue kan YouTuber, masa gue tawuran? Gue kan MT, masa gue tawuran? Enggak akan tuh. Apalagi ibu-ibu sendiri sebagai guru itu udah viral. Guru BK terbaik versi MA Madrasah Aliyah. Biasanya tuh apa? Kalau Bapak Madrasah Aliyah berapa? 2. Guru BK terbaik Madrasah Aliyah 2. Bapak dibicarakan. Ini loh guru BK 2, begini. Dia mengajarkan saya bagaimana membuat konten kreatif, bagaimana cara bisa diliput oleh media, bagaimana supaya sekolah ini bisa naik panggung. Bapaknya ada ditampil, ya kan? Bapak tahu SMK Pak? SMK mobil SMK tahu ya? Tahu Pak. Tahu kan? Sampai sekarang ada nggak Pak? Nah, tapi itu adalah strategi publikasi, Bu. Strategi publikasi. Kalau Bapak Ibu punya strategi dalam publikasi, maka itu akan membawa keuntungan Bapak Ibu. Pak Jokowi aja dari wali kota, gubernur, presiden. Masa Bapak Ibu guru SMK, guru MA di bidang BK aja. Oh, nggak jadi kepala sekolah? Saya pesimis banget. Hah? Pak, kok nggak jadi kepala sekolah? Jadi menteri mau nggak Pak? Hah? Tuh, mana? Mau nggak Pak? Mau nggak Pak jadi menteri? Kalau ditunjuk jadi menteri mau nggak Pak? Ditunjuk. Mana Pak? Masya Allah. Bu, Pak Jokowi dari wali kota itu yang pertama kali wawancara itu dibuat. Pak Jokowi mau nggak jadi gubernur DKI Jakarta? Oh, kalau saya ngurusin wali kota di kota Solo. Sudah jadi gubernur, Pak, mau nggak jadi presiden? Oh, enggak lah. Saya mau fokus DKI. Jadi presiden, Pak, mau nggak 3 kali? Enggak lah, cukup 2 kali. Insya Allah. Nah, itu ada orang Jawa, Pak. Kerisnya di belakang. Ya, itu filosofi. Kerisnya di belakang, bukan di depan. Jadi kita belum tentu menolak, ya, karena kita kerisnya di belakang. Tapi segala sesuatu beban kita itu akan terbayar ketika kita punya jerih payah. Ya, hasil nggak mengkhianati proses. Coba tahu kita nanti ketemu Pak, saya jadi pemimpin redaksi, Bapak udah jadi menteri agama ya Pak.
Amin. Amin. Ya kan? Minimal sekjen umroh dan haji ya Pak. Amin. Kalau tujuan Pak, setiap tahun 2 Pak. Haji wajib. Jadi setiap karyawan itu ada haji setiap tahun 2 untuk haji. Jadi makanya kalau di tujuan itu karyawannya rata haji. Kalau yang udah tingkatan produser, sekarang saya panggil Bip, bukan nanti pakai nama. Alhamdulillah Ibu ya. Insya Allah guru BK di MA semuanya udah haji semua ya. Amin. Aminin dulu. Amin. Biasanya kalau aminnya paling kenceng. Nah ini Ibu harus tahu ya, harus tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia tahun 2021 itu sekarang 274 juta. 274 juta. Pengguna internet 202 juta. Dan pengguna medsos 170 juta. Termasuk Bapak Ibu pasti pengguna medsos. Betul ya Bu? Pak? Kalau Bapak punya medsos Pak? Instagram? Nggak punya, Bapak? Wah, mantap. Facebook, Pak? Enggak. Bapak sama sekali nggak punya? Senasib tidak, Pak. Kalau Bapak punya Instagram, Facebook? Masya Allah. Wajib, Pak. Wajib. Kalau saya nggak punya, Pak. Tapi ada admin yang punya, Pak. Ya, alhamdulillah. Karena apa Pak? Apalagi humas ya Pak ya. Itu wajib Pak. Kita harus mengetahui data siapa sih audiens kita. Jangan sampai citra buruk yang ditampilkan di media massa itu berkaitan dengan sekolah kita. Jangan sampai Pak. Kalau viral atau diliput media harusnya dengan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Yang diupload apalagi harusnya baik-baik ya Pak ya. Instagram, Facebook. Nah ini suatu kebiasaan saya bagikan tips. Kita sering sekali membuka HP, baik hanya membuka pesan WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Agar segala sesuatu itu berfaedah Pak. Biasakan sebelum buka handphone kita zikir. Subhanallah. Nggak terasa, bisa jadi 1000 kali kita baca. Kita ucapkan, benar nggak? Coba kita buka, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Oh iya, Bu, saya tak ada setannya Bu. Ya. Saya biasakan itu Bu. Ya, saya biasakan itu. Sebelum saya buka, saya biasa minimal Bismillah. Saya buka, tanpa terasa sehari itu sebetulnya kita bisa ratusan kali loh menyentuh HP, dan kalau kita memberikan faedah yang baik, insya Allah itu akan berbaik pula kepada kita. Ya. Nah, bagaimana menciptakan konten, khususnya media sosial dan media massa? Ya. Pertama, target audiensnya siapa? Apakah target audiensnya adalah siswi MA kita saja atau khalayak luas? Itu harus kita tentukan Bu. Ya, kita nggak perlu lagi ngomong satu persatu ke anak, tapi dengan viralnya, dengan media sosial, dengan video yang ada di media sosial, itu mereka akan menonton dengan sendirinya tanpa Bapak Ibu tahu. Dia diam-diam deh Pak, dengerin video Bapak, video Ibu, nasihat. Ya, dia mau sebetulnya. Tapi kalau face to face, biasanya itu enggan siswa-siswi. Dipanggil aja kesannya sama guru BK, kamu sini. Dia sudah ada underprestasi di mata teman-temannya. Wah, kenapa tuh dia kasus tuh panggil tuh, ya kan? Karena dipanggil guru BK itu aib buat mereka. Ayo, benar nggak? Itu dulu, ya. Nah ini Bu, kalau saya di TV One, saya buat program acara, saya harus memposisikan saya sebagai pemirsa, bukan sebagai produser. Kalau saya buat sebagai produser atau selera saya, maka itu salah. Harus membuat selera pemirsa
maka itu akan ditonton. Jadi kalau Bapak Ibu guru BK harus menasehati siswa-siswi, maka posisikan kita sebagai mereka. Kita harus mengenal siapa target audiens kita. Jadi itu saya dulu waktu SMA ya, saya pengalaman ya, kalau dipanggil guru BK saya itu Busri. Sini kamu, tuh teman saya gitu, kenapa lu? Pada nanya, padahal saya dipanggil, itu Busri itu nanya, kamu mau ikut lomba nggak? Ini ada perlombaan gitu. Tapi teman-teman saya tuh pada nanya, konotasinya tuh kesannya kalau dipanggil guru BK tuh ada kasus, padahal kan enggak. Ya kan? Bagaimana caranya? Misalnya, sebelum memanggil, ini anak prestasi nih, nanti mau ikut lomba nih. Jadi semua teman-teman tuh nggak akan merasa underestimate dengan siswa yang akan kita panggil. Bentar ya, saya mau diskusi dulu nih. Mau ngomongin program acara, program kerja. Jadi orang siswa-siswi yang kita panggil itu merasa bangga. Gitu. Kalau dulu kan dipanggil tuh, guru BK tuh kadang-kadang senyum-senyum, tapi pas udah berdua, kamu itu kenapa begitu? Langsung ditusuk, ya kan? Nah, biasanya orang yang berhadapan dengan guru BK pasti nunduk. Itu saya lihatin tuh kalau di ruang guru BK ada nunduk. Wah, kasus tuh dia tuh. Kasus tuh. Bah, paling banyak apa sih Pak? Bu, kasusnya apa sih Bu? Absen, bolos, ya kan? Sering bolos. Alhamdulillah Bu, saya pernah punya pengalaman Bu. Saya bolos, ya naik angkot di depan guru saya Bu. Aduh, apesnya minta ampun. Jadi Bu, orang udah bolos. Masya Allah, itu sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Jadi saya bolos berlima, satu kelas, naik angkot. Wali kelas saya duduk di depan Bu. Masya Allah. Kita lihat, wali kelas saya ternyata tahu Bu. Besokannya ngajar di kelas, dia bilang, kemarin ada sosok makhluk di belakang angkot saya, naik angkot, ada makhluk misterius. Wah, kita setelah itu kita dipanggil. Ya. Kamu ini saya belajar psikologi dari guru wali kelas saya ya. Kamu nih, saya mau ngasih tugas buat kamu. Ayo sini yuk ke ruangan. Terus ada guru BK, ini yang saya ceritakan tadi, guru BK. Dia tanya, kenapa kamu bolos? Saya nggak bolos. Lah, kamu kan nggak masuk. Iya, saya nggak bolos. Tapi saya terlambat. Karena terlambatnya barengan, saya pulang bareng Bu. Kenapa nggak lapor? Lapor siapa? Gerbang kan udah ditutup. Itu alasan-alasan ide-ide kreatif. Ya kan? Nah, padahal kita tahu bahwa siswa-siswi itu sebetulnya kreatif. Bohong aja kreatif. Bagaimana kita bisa mengasah kejujuran mereka? Kita harus menggali kejujuran mereka. Dengan apa? Target audiens kita harus kenal Pak. Harus kenal. Karena remaja itu ketahuan A, dia punya sampai Z alasan. Ya kan? Terkadang kita sebagai guru enggak mendalami alasan-alasan itu. Padahal di antara alasan itu ada masalah. Pasti ada masalah. Apakah dia nggak suka, apakah kuliah kimia, atau pelajaran kimia, ya, dan sebagainya. Saya sering bolos di mata pelajaran akuntansi. Padahal saya paling jago akuntansi. Nah, aneh kan? Karena apa? Karena saya menganggap sepele akuntansi. Ternyata guru saya, guru BK saya dulu SMA, tanya, kenapa sih kamu kalau akuntansi kesannya malas? Bu, saya terus terang aja Bu, karena saya itu terlalu gampang. Wah, sombong banget kamu. Oke, sekarang kamu ngajarin teman-teman kamu yang gak bisa ya. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Dah, pokoknya saya kasih hadiah. Oke. Itu saya rajin Pak, ngajarin teman-teman. Hadiahnya apa? Nilai akuntansi yang bagus.
Padahal nggak ngajarin aja nilai saya bagus, misalnya kan gitu. Benar kan? Bohong nggak gurunya? Enggak. Saya ngajarin teman saya nggak bisa. Nah, guru BK saya ngobrol ke guru akuntansi. Nilai saya bagus. Nilai saya bagus. Jadi nilai saya 8 dijadiin naik ke 8,5. Karena saya ngajarin. Jadi saya nggak suka keluar di pelajaran akuntansi. Ini adalah reward yang Bapak Ibu bisa perspektifkan karena mengenal audiens. Bayangkan orang yang jago akuntansi, Bapak Ibu bisa viralkan di media sosial. Ini adalah cara menghitung akuntansi, cara menghitung pajak ala siswa MA 2. Betul kan? Nah, cuma ada 4 Bu langkahnya. Wah, ada. Yang kedua, kan Bu ya, biasa iklan. Jadi kalau di TV One Bu, kalau iklan liputan namanya tuh editorial, itu per 2 menit itu 50 juta. 50 juta. Jadi kalau Bapak Ibu guru bisa memviralkan prestasi, ya, itu gratis. Gratis. Jadi kalau Bapak nih misalnya, saya mau dong beritain kalau MA saya, madrasah aliyah saya supaya masuk TV One, layaknya promosi yang dikemas dalam bentuk berita, itu 50 juta Pak. Namanya editorial, ya kan? Tapi kalau segala sesuatu di grade kreatif itu gratis Pak. Bapak Ibu pasti di sekolah sering sekali kan ngadain acara kan. Tapi kalau acaranya senyap, standar, itu nggak akan diliput media. Tapi kalau acaranya luar biasa, itu pasti akan menjadi objek liputan. Apalagi MA memasak siswa, ya, bikin rekor 1000 siswa memasak untuk dibagikan ke masjid di sekitar sekolah. Itu saya turunkan tim liputan Pak. Kreatif, ya, memasak. Jadi semuanya dilibatkan, antara murid kesayangan, ya, dan murid bukan kesayangan. Dia ngasih ke lingkungan, bagikan. Ntar dia masuk TV, dia akan bangga. Insya Allah dia akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang negatif. Insya Allah. Karena ada segala sesuatu yang bisa dia banggakan. Tapi biasanya Mas Arya itu sedikit sekali Pak ya, murid kesayangannya Pak. Wah, ini suara-suara banyak Bu. Hah? Lebih sedikit, Masya Allah ya. Tapi nggak pernah nihil. Hah? Nihil, nggak pernah. Nggak pernah. Nah, itu wajar. Kalau nihil, itu yang nggak wajar. Benar kan? Karena itu adalah ekspektasi dari remaja. Karena remaja itu selalu butuh eksistensi. Segala sesuatunya dia ingin dilihat, nggak mau kalah. Kita harus paham. Nah, untungnya kita pernah muda, tapi kalau mereka belum tua, jadi belum tahu tuh kesadarannya. Kalau kita nenteng sapi, kita kecebur duluan. Kalau udah lupa, karena kita lebih tua. Nah, makanya kita kasih tahu mereka supaya tidak pernah tercebur lubang dan membuat hal-hal yang kreatif. Nanti ibu bapak bisa catat nomor saya. Kalau ada kegiatan yang inspiratif, kreatif, atau bahkan saya bisa datang ke sekolah bapak ibu, kita adakan latihan sekaligus, latihan dubbing, isi suara, latihan mengedit, latihan menulis berita, agar segala sesuatunya bisa langsung dieksplorasi oleh siswa-siswi. Ya, itu yang membuat kita mampu menjadi tontonan dari banyak orang. Kita lanjutkan dulu Bu. Yang kedua, entrepreneur, mahasiswa, karyawan, food blogger ini adalah salah satu review ya yang bisa menjadi segmentasi dari supaya kreatif.
kenali masalah mereka. Ini cara kita kreatif yang kedua. Bagaimana cara mengenalinya? Kalau bidang pekerjaan, kita harus bisa memberikan solusi dari pekerjaan. Penghasilan, bagaimana kita bisa menghasilkan. Peluang usaha, kuliah, edukasi, tutorial. Bu, banyak bu tutorial-tutorial yang bisa ibu upload sebagai konten dan bisa diliput oleh media massa. Tadi saya udah kasih salah satu bocorannya ya. Bisa kalau madrasah aliyah tuh bisa bagaimana kita menampilkan kelebihan orang misalnya mengaji, ya, memiliki siswa-siswi yang suaranya merdu, memasak untuk berbuka puasa, membagikan menu berbuka puasa kepada warga, atau remaja siswa-siswi aliyah bersih-bersih masjid. Itu bisa kita liput sesuai temanya, misalnya bulan Ramadan, itu menjadi objek liputan kita. Tayang di luar Madrasah Aliyah 2 Jakarta, ya Pak ya. Karena Bapak udah telepon saya misalnya, saya kenal Bapak. Apa? Kasih Pak, liputannya banyak yang nonton Pak. Jadi setiap hari itu ada MBM Pak, menit by menit. Setiap menit itu ada jumlah penonton, jumlah pemirsanya yang nonton. Kalau Madrasah Aliyah sekolah itu nonton, misalnya satu sekolah ada 1000, itu ratingnya besar. Insya Allah saya akan kembali bertandang lagi kepada sekolah Bapak, ya kan? Yang ketiga, pilih solusi yang paling Anda kuasai. Ya, jangan kita memberikan solusi yang berangan-angan, tapi kita bisa memberikan solusi yang paling mudah, paling simpel. Ini siswa. Efek dari komunikasi massa itu sebetulnya bisa menjadi solusi. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bibi, tayangan ILC, saya termasuk belajar soal hukum. Dulu namanya bukan ILC, Jakarta Lawyer Club. Tetapi banyak yang protes, kenapa harus Jakarta? Akhirnya diubah menjadi Indonesia Lawyer Club. Karena penontonnya seluruh Indonesia, bukan Jakarta. Begitu juga dengan Bapak Ibu, ya. Karena penonton atau kreativitas yang ibu bapak tampilkan nanti itu bukan hanya madrasah aliyah, bisa jadi SMK, bisa jadi SMA, dan itu akan menginspirasi bapak ibu. Oke, bapak ibu bisa catat nomor saya. Ya, infokan ke saya kalau ada proyek liputan, ada prestasi yang bisa diliput. Ya, nomor saya 0812 892 0812 892 8902. Ya, 11 angka. Dikit nomornya biar mudah dihafal. Ya. Kalau ada kegiatan liputan, kalau ada segala sesuatu yang bisa menjadi objek liputan, hubungi saya. Saya dengan senang hati akan melambaikan tangan saya pada Bapak Ibu guru BK. Meskipun yang datang ke TKP bukan saya, nggak masalah Bu ya. Nah, Pak Heru, ini saya ada lomba MTQ tingkat MA Jakarta Timur. Ini dengan siapa? Saya Pak Bebi. Oh iya Pak Bebi. Kapan? Hari A, jam B. Oke Pak Bebi, saya akan monitor. Ya kan? Pak Bebi berhasil mempublikasi kegiatannya dalam tingkat nasional. Karena TV One TV nasional ditonton seluruh Indonesia. Ya. Dan ibu bapak guru semuanya juga gak usah khawatir. Setiap ada kegiatan, setiap mau konsultasi kegiatan, hubungi saya. Pak, saya mau bikin kegiatan tapi supaya bisa diliput, bagaimana ya Pak ya? Hubungi saya aja. Nanti saya kasih formulanya. Ya. Pak, ini ada anak siswi saya kesayangan Pak, tapi bagaimana ya Pak caranya Pak ya? Kita bisa saling bertukar pikiran Bu, Pak, gak usah khawatir. Wah, waduh, ini yang foto saya nih yang upload istri saya Bu, bukan saya Bu, aduh, ya, maaf Bu. Itu foto saya lagi, saya fitness Pak. Ya, karena hobi ya Bu ya Pak. Oke.
Demikian mungkin kurang lebihnya dalam penyampaian. Saya mohon ya yang sebesar-besarnya apabila terdapat ucapan salah kata, terdapat perilaku yang salah ya, kepada Bapak Ibu guru yang saya sebut maha guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru BK ini adalah guru-guru yang super. Di antara guru-guru yang terkadang acuh, yang hanya bisa mengeluh keluhan dari siswa, si A membolos, si B nakal, si C mengobrol. Tapi guru BK saya yakin orang-orang yang arif ya, yang selalu menggandeng bahkan merangkul siswa-siswi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru ini, guru BK tidak pernah bosan dengan anak-anak kesayangan, karena mereka adalah butuh Bapak Ibu guru. Karena saya banyak sekali mengenal bahwa anak-anak kesayangan itu terjadi atau tercipta karena lingkungan di rumah yang tidak kondusif, sehingga butuh uluran tangan Bapak Ibu guru BK. Makanya jangan heran ketika ada siswi dia lebih homey, lebih akrab dengan guru BK dibandingkan dengan orang tuanya atau guru-guru di sekolah. Ya, terima kasih. Saya sampaikan jangan pernah bosan Bu jadi guru BK, meskipun bebannya lebih berat, karena membawa beban psikologi itu lebih berat daripada fisik. Benar ya Pak Bu? Psikologi itu berat Bu. Ada tingkatannya Bu. Mulai dari senyum-senyum ya, dan mulai dari senyum, depresi, gangguan jiwa sampai kepada gila. Nah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberikan kesehatan sehingga dapat mengampu tugas yang maha berat. Ya, makanya saya sebut Bapak Ibu guru maha guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Baiklah, itulah mengenai pemaparan dari Pak Heru Sudinta ya. Semoga bermanfaat dan juga sangat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk terus pantau link saya ya dengan cara subscribe linknya, dan jangan lupa viewer ya, yang pasti harus viewer ya, harus dilihat ya, dan juga bagaimana komentarnya ya, berikan komentarnya, dan juga jangan lupa untuk like-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.